Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Mudah-mudahan selalu sehat. Masih di belajar kimia. Kali ini kita akan belajar kimia, bukan pembahasan, melainkan mengenai materi terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas materi termokimia yang filenya sudah dikirim kemarin ya. Termokimia ini adalah materi kelas 11 semester 1 ya. Ini bisa dilihat gambar ya. Gambar perubahan atau rusaknya suatu benda karena reaksi kimia ya. Nah, termokimia itu memiliki pengertian, yaitu salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor. Jadi ketika suatu reaksi terjadi, itu akan terjadi perubahan kalor atau panas suatu zat ya. Nah, ini yang disebut dengan termokimia gitu. Hal-hal yang dipelajari dalam termokimia, yang pertama perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Kemudian reaksi kimia yang berlangsung secara spontan. Kemudian reaksi kimia dalam kedudukan kesetimbangan. Nah, bahan kajian dari termokimia adalah penerapan hukum kekekalan energi dan hukum termodinamika 1 dalam bidang kimia. Adapun hukum kekekalan energi berbunyi, yang pertama, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang kedua, energi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Kalau yang pertama, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, ini khusus untuk makhluk ya. Artinya makhluk tidak bisa menciptakan energi dan tidak dapat memusnahkan energi. Yang bisa menciptakan dan memusnahkan adalah yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita mempelajari termokimia ini itu punya hikmah ya, bahwa segala sesuatu baik yang sangat besar ataupun yang sangat kecil itu ada penciptanya sebenarnya ya, dan pasti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, energi dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Ini sudah dipelajari di sekolah dasar ya. Contohnya energi kimia jadi listrik, gitu. Energi listrik jadi gerak, dan banyak sekali perubahan bentuk energi. Hadapun hukum termodinamika 1 berbunyi, jumlah total energi dalam alam semesta konstan atau tetap. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Sistem dan lingkungan. Nah, yang dipelajari di termokimia selanjutnya adalah sistem dan lingkungan. Nah, ada pengertian dari sistem itu sendiri dan lingkungan ya. Jadi sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi dan berubah selama proses berlangsung ya. Jadi intinya segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian itu disebut dengan sistem. Ketika kita lihat sesuatu, fokus terhadap sesuatu, misalkan kita melihat batu di suatu tempat, maka batu tersebut adalah sistem. Begitu ya. Sedangkan di luar sistem itu namanya lingkungan gitu. Ini bisa didefinisikan hal-hal yang tidak berubah selama proses berlangsung dan yang membatasi sistem dapat mempengaruhi sistem. Nah, itu disebut lingkungan. Kita juga sebagai manusia masing-masing itu sebenarnya sistem. Nah, di luar sistem adalah lingkungan gitu. Sistem itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Misalkan gini, kita adalah seorang individu. Nah, ini kita nih. Kita adalah individu. Nah, di luar dari kita adalah lingkungan gitu.
Di luar dari kita adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa mempengaruhi individu. Contohnya misalkan gini. Saya atau kita sendiri adalah sistem. Nah, kita adalah pusat perhatian. Nah, di luar kita adalah lingkungan. Baik lingkungan biotik lah ataupun lingkungan abiotik. Contohnya misalkan udara, angin, atau orang lain di sekitar kita juga lingkungan. Nah, bukti bahwa lingkungan itu bisa mempengaruhi sistem adalah gini. Ketika kita bermain dengan orang yang rajin, maka kita akan terbawa rajin. Artinya lingkungan mempengaruhi sistem. Ketika kita bermain dengan teman-teman yang mungkin agak malas misalkan, kita seakan-akan agak terbawa malas juga. Nah, itu juga bukti bahwa lingkungan itu bisa mempengaruhi sistem seperti itu. Ada istilah juga mengatakan bahwa kalau kita dekat tukang minyak wangi akan kebawa wangi. Nah, itu hal atau contoh sederhananya maksudnya ya. Sekali lagi, sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan di luar dari sistem adalah lingkungan ya. Di luar dari sistem adalah lingkungan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kemudian, nah, berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadi perpindahan energi dan zat antara lingkungan dengan sistem. Pertukaran materi artinya ada hasil reaksi yang dapat meninggalkan sistem, misalkan gas atau ada sesuatu dari lingkungan yang dapat memasuki sistem. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan kita anggap sistem itu adalah sebuah lingkaran, sistem ini lingkaran, terus ini lingkungan, itu baik materi dari sistem ya ataupun energi itu bisa pindah bolak-balik, itu bisa pindah dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistem begitu. Yang pindahnya adalah materi dan energi gitu. Itu sistem yang terbuka. Ini terbuka ya. Yang kedua adalah sistem tertutup. Suatu sistem yang antar sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan energi tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Nah, ini tertutup, ini terbuka. Itu T1 misalkan T2 adalah tertutup. Ini sistem, ini lingkungan. Jadi yang bisa berpindah itu hanya energi. Kalau materi atau zatnya itu tidak bisa pindah. Seperti itu. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi merupakan sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dengan lingkungan. Jadi kita anggap sistem yang ketiga, terisolasi ya. Jadi sistem itu dan lingkungan itu tidak bisa pindah materi, materinya tidak bisa pindah dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Terus energi juga nggak bisa pindah dari sistem dan ke lingkungan dan sebaliknya. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan skema ini ya. Oke, dilanjut. Supaya kalian lebih memahami sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, di sini ada contoh yang terbuka ya. Heat itu panas ya. Di sini ada heat ya. Heat itu artinya panas ya. Misalkan di sini ada air yang dimasukkan ke dalam sebuah botol lalu dibuka tutup botolnya, maka ini termasuk sistem terbuka. Contohnya air panas misalkan. Air panas dimasukkan ke dalam botol yang tidak ditutup. Maka air itu adalah materi di sini ya. Air itu materi.
Air itu materi, water ya, materi atau zat ya. Sedangkan heat atau panas adalah sebuah energi. Tadi sepakat bahwa kalau sistem terbuka itu materi bisa pindah-pindah, energi juga sama bisa pindah gitu. Jadi lama-lama si airnya menguap keluar, menguap lagi gitu kan, bisa pindah artinya ya. Terus panas juga bisa pindah. Artinya tadinya panas si botol yang berisi air ini lama-lama menjadi adem. Nah, itu sistem terbuka. Yang kedua adalah sistem tertutup. Kalau sistem tertutup itu materi tidak bisa pindah. Jadi sama seperti tadi, hanya botolnya ditutup ya. Botolnya ditutup ya, diisi air panas, misalnya botolnya ditutup. Air nggak bisa pindah ya, air bisa menguap ke atas, hanya tertutup, terbatasi oleh tutup ini sehingga dia mengembun kembali. Jadi tetap si airnya tidak bisa keluar lingkungan. Tetapi panasnya bisa gitu. Panasnya bisa pindah. Nah, ini namanya tertutup. Gitu. Beda lagi yang terisolasi. Kalau yang terisolasi itu tidak bisa berpindah baik materi ataupun energi. Airnya nggak bisa pindah, nggak bisa keluar gitu. Panasnya juga tetap terjaga gitu. Nah, ini namanya terisolasi. Contohnya adalah bahan termos ya, bahan termos. Jadi air dimasukkan ke termos itu panasnya relatif terjaga. Itu terisolasi ya. Kemudian ini kita lewat dulu ya. Lanjut dulu ke di sini. Persamaan termokimia. Nah, nanti ada definisi persamaan termokimia. Hanya nanti gini. Jadi kalau persamaan reaksi biasa itu biasanya tidak dicantumkan berapa kilojoule kalor yang dibebaskan atau diserap. Tapi kalau persamaan termokimia ada reaksi kimia lalu dicantumkan berapa kilojoule kalor yang dibebaskan atau diserap pada suatu reaksi. Nah, contohnya ini seperti ini. Jadi pembentukan karbon dioksida itu membebaskan 393,52 kilojoule. Atau yang ini pembentukan gas NO2. Ini pembentukan 1 mol CO2 ya. Kenapa 1 mol? Karena koefisiennya 1. Kalau yang ini pembentukan 2 mol NO2. Diserap energi sebesar 66,54 kilojoule. Ini per 2 mol. Kalau per 1 mol bisa nggak? Bisa. Kalau per 1 mol berarti kita tinggal membagi nilainya dibagi 2 gitu. Kalau misalkan ininya 2, maka 66,54. Bagaimana kalau misalkan NO2 bisa nggak? Gitu. Bisa, tinggal ini dibagi koefisien gitu. Sekitar 33, sekian ya gitu. Kemudian ini juga sama nih, misalkan pembentukan 1 mol H2O karena koefisien H2O-nya 1 ya. Itu dibebaskan 285,83 kilojoule per mol ya. Per mol karena per 1 mol. Kalau yang ini per 2 mol, ini per 1 mol gitu ya. Lihat koefisiennya ya. 1, 2, 1. Nah, ketentuan dari termokimia. Ketentuan dari persamaan termokimia yang pertama, koefisien stoikiometris selalu menunjukkan jumlah mol zat yang tadi yang disebutkan. Koefisien dari H2O contohnya ini nih. Ini kan 1. Ini 1 ya. Ini 1 artinya dari H2O solid ke H2O liquid, berarti dari padat ke cair, berarti dia proses mencair ya, mencair. Delta H-nya 6,01 kilojoule. Nah, kalau misalkan dia positif, ini kan positif 6,01, maka reaksinya
endoterm ya. Endo itu ada yang masuk ke ke sistem ya. Jadi kan ini kan air padat, berarti kalau air padat itu sebenarnya es gitu ya. Es, kita gambarkan esnya, ini esnya misalkan es batu. Nah, es batu masih padat nih. Nah, bisa cair. Kenapa bisa cair? Karena apa? Betul, karena ada panas yang masuk ya. Panas itu energi. Ada energi yang masuk ke sistem. Ini kan sistem ya ceritanya ya. Karena panas masuk ke sistem, maka dia mencair sehingga jadi H2O liquid. Nah, ketika panas masuk, maka disebut endoterm. Jadi endoterm itu reaksi di mana energi atau kalor atau panas masuk dari lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena di luar dari sistem. Ini sistem, di luar dari es itu lingkungan gitu. Jadi panas masuk ke es sehingga esnya mencair gitu. Maka disebut endoterm. Kenapa? Endo atau in itu artinya masuk ya. Jadi ada panas atau kalor masuk ke sistem. Nah, itu namanya endoterm. Ciri khasnya nanti, nah ini namanya delta H, nanti kita bahas ya. Delta H itu perubahan entalpi ya. Nilainya positif gitu tandanya. Seperti itu ya. Kalau misalkan eksoterm nanti melepas kalor itu namanya negatif. Ditandai dengan negatif, sorry. Nah, ketika kita membalik suatu persamaan, kita mengubah peran reaktan dan produk. Delta H nilainya sama tetapi berubah tanda. Nah, perhatikan. Ini kan S-nya di kiri, L-nya di kanan. Ini yang L-nya di kiri, S-nya di kanan. Sama tetap 6,01, hanya minus. Minus di sini sama plus di sini bukan sebenarnya plus minus, hanya menandakan kalau plus itu menyerap energi atau endoterm, ini menyerap. Kalau minus berarti exotherm. Keluar. Artinya melepas. Jadi endo, in itu masuk. Kalau exo itu keluar atau melepas ya. Kemudian jika kita mengalihkan kedua ruas persamaan termokimia dengan suatu faktor n, artinya kita mengalihkan dengan suatu koefisien ya, maka delta H juga harus berubah dengan faktor yang sama n. Misalkan kalau misalnya kita mau mengalihkan koefisiennya masing-masing kali 2 seperti ini, jadi 2H2OS menjadi 2H2OL. Ini samanya reaksinya sama dengan yang pertama ini ya, berarti nilainya 6,01 kJ positif ya. Tetapi karena koefisiennya dikali 2, maka delta H-nya juga harus dikali 2. Jadi 12,0 kJ seperti itu. Salah satu atau beberapa aturan persamaan termokimia. Kemudian kita juga harus menuliskan wujud fisis. Wujud fisis itu yang kita sebut dengan solid, padat, cair, gas, dan larutan ya. Kalau solid itu padat, kalau liquid itu cair, kalau aki itu larutan, kalau G itu gas ya. Contohnya misalkan H2O solid berarti S ya, berubah menjadi H2O liquid atau cair. Sekian perubahannya. Kemudian misalkan H2O liquid menjadi H2O gas. Berarti dari cair ke gas menguap ya, menguap. Ini 44,0 kJ. Nah, ini juga kita bisa baca gini. Perubahan dari es menjadi cair membutuhkan, ingat kalau plus membutuhkan, kalau minus menghasilkan. Ini membutuhkan. Jadi tanda plusnya ini diganti dengan kata membutuhkan atau menyerap juga bisa, menyerap kalor ya, membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Tapi kalau nanti tandanya minus itu artinya melepas kalor atau menghasilkan kalor.
gitu. Kemudian contoh lagi, berapa kalori dihasilkan jika 266 gram fosfor putih? Kalau dihasilkan nanti tandanya minus ya. Ingat, minus ini bukan minus sebenarnya, tapi untuk menandakan bahwa kalorinya dihasilkan atau melepas ya. 266 gram fosfor putih dibakar di udara. Nah, ingat kalau dibakar itu artinya ditambahkan dengan O2 atau direaksikan dengan O2. Jadi fosfor putih itu punya rumus kimia P4 solid ya, ditambah gas oksigen, hasilnya P4O10. Tetrafosfor dekaoksida ya. Ini solid, delta H-nya sekian. Nah, ini untuk pembentukan 1 mol P4O10 dari P4 ya. Jadi pembakaran 1 mol P4. Bagaimana kalau yang dibakarnya 266 gram fosfor putih? Caranya kalian bisa mengalihkan membagi fosfor gram fosfor ini dengan MR dari P4. Jadi P4-nya berapa, MR-nya cari ya. Jadi P4-nya MR-nya berapa ya. Sebagai tugas juga buat kalian. MR dari P4 itu berapa? Kemudian cari molnya. Itu. Molnya berapa? Terus gimana caranya supaya dapat segini? Seperti itu ya. Jadi ini pertanyaan atau misteri. Jadi MR P4-nya berapa, molnya berapa? Kalian cari, terus gimana caranya supaya dapat 6470 kJ. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai situ saja. Mudah-mudahan kalian paham. Bisa diulang-ulang materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.